Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau update terbaru tentang GR-RND 305. Apa itu GR-RND? Ini tools yang saya buat, bentuknya Chrome Extension untuk mendeteksi tren di Shopee. Jadi sebenarnya sama aja seperti data pinter, seperti Shoptick, terus seperti Tokpi, lalu seperti kalau data Shopee-nya nggak terlalu bagus sih menurut saya. Ya tiga itulah sebenarnya sama aja. Cuman tools yang saya buat ini saya buat langsung. Saya buat langsung. Ini lebih simpel. Saya juga pakai sehari lebih mudah, penggunaannya jauh lebih mudah dan lebih murah. Nah, mereka bagus, Shoptik bagus, Tokpi bagus, Data Pinter bagus, tapi yang saya lebih bagus karena simpel dan murah. Ini cuma 500.000 aja lifetime ya teman-teman. 500.000 aja lifetime. Bukan per bulan, bukan per tahun, tapi lifetime. Dan mungkin akan naik dalam waktu dekat. Mungkin saya belum memutuskan lebih lanjut. Dan sebenarnya awal saya launching itu di bulan Agustus 2024 kalau nggak salah, itu harganya cuma 50.000. Karena fiturnya dulu simple sekali. Dulu fiturnya itu cuma untuk ngecek tanggal upload suatu produk. Jadi bisa bisa dicek memang. Jadi karena intinya kalau teman-teman yang ngerti soal apa ya, soal teknikalnya itu kita nge-intercept API-nya Shopee. Jadi kita kalau browser kita tuh kan minta API ya. Minta API itu minta ke servernya Shopee. Shopee saya mau lihat ini. Oke, langsung ditampilkan di browser kita. Nah, di tengah-tengah tuh kita baca datanya itu, di situ ada lengkap datanya. Nggak lengkap sih, maksudnya ada beberapa data yang penting yang bisa kita tampilkan ke front end-nya. Jadi awal launching itu saya cuma munculin tanggal aja, harganya 50.000 doang, teman-teman. Itu Agustus lah, Agustus 2024. Terus pelan-pelan berkembang, bisa ngecek produk serupa, lalu pelan-pelan ada pricing kolam analisis. Jadi dari produk serupa tersebut itu yang dibaca Shopee ya. Shopee membaca produk kita serupanya sama siapa. Oh, itu super duper penting. Asli itu super duper penting biar kita tahu kita tandemnya tuh siapa. Kita tuh lawannya tuh siapa. Nah, teman-teman, saya sering lihat yang salah ngelihat oh kompetitor saya jualnya lebih murah. Lihat dulu dia masuk ke produk serupa kita nggak? Dia terbaca algoritma sebagai kompetitor kita tidak? Atau kalau sekarang itu dia masuk ke produk eh, dilawanin ke kita di produk termurah di Shopee nggak? Kalau enggak ya ngapain lihat dia? Makanya penting sekali teman-teman baca produk serupanya Shopee. Ini pakai tool saya bisa. Terus saya update ini harganya ada 200.000. Waktu itu bulan apa ya? Saya lupa lah. Pricing kolom analisis, lalu ada fitur baru bisa di search. Jadi di halaman search Shopee bisa lihat tanggal upload, bisa melakukan semua yang di atas ini, itu naik jadi 500.000 harganya. Dan sekarang ada yang terbaru yaitu di kategori. Nanti kita akan praktek ya. Di kategori harganya masih 500.000. Di kategori kita bisa lihat produk yang lagi trending. Next, nanti insya Allah akan ada update untuk munculin metadata yang tadi saya bilang ya, nge-intercept. Ini juga ada ya di tools-tools lain, tapi insya Allah kalau di yang saya itu akan lebih simpel. Lalu nanti bisa analisis toko, jadi di halaman toko akan dilihat tanggal-tanggal uploadnya. Lalu insya Allah next saya mau bikin yang anti termurah di Shopee. Karena program termurah di Shopee ini ngebuat banyak yang menyesatkan ya teman-teman. Jadi yang sebenarnya produknya nggak laku-laku amat, tiba-tiba 1.000 plus terjual per bulan. Itu gara-gara ikut termurah di Shopee. Itu di bleaching, didandanin oleh Shopee, dimanipulasi oleh Shopee. Kesal sih saya, kesal sih. Kesal sih karena kita yang udah capek-capeknya capek-capek ngumpulin bintang, capek-capek nge-push orderan biar tinggi, tiba-tiba ada produk orang lain daftar rumah di Shopee, ngalahin kita di listing paling paling atas ketika terlaris. Tapi yang gimana namanya juga numpang ya teman-teman ya. Kalau dia bilang gitu ya sudah kita ikut aja. Ini next akan ada mendeteksi ini datanya real atau tidak dari tools saya ini. Oke, saya akan kasih lihat tools saya ini. Nah, misalkan nih saya mau lihat produk yang apa ya? Hmm, ya kan apa ini kopi deh mana nah kopi deh. Nah ini awalnya tuh cuma bisa munculin tanggal ini aja, tanggal oh ini uploadnya 2019. Ini penting. Kenapa penting? Kalau teman-teman nemu yang baru upload nih ya, kita ekstrim aja ya. Yang baru upload 3 hari terjualnya udah 200 pieces. Itu kan sesuatu banget di Shopee, sangat-sangat sesuatu. Apalagi kalau memang si tokonya itu bukan yang brandingnya bagus di Instagram atau TikTok, itu sesuatu banget. Kita menurut saya sih wajib untuk mengikuti mengikuti tren tersebut biar ya dapat remehan rotinya.
Nah, ini tokonya udah 5 tahun. Walaupun dia udah 1.800 terjual, memang banyak terjualnya. Mungkin 500 terjual per bulan atau 1.000 terjual per bulan. Tapi uploadnya udah 5 tahun. Hati-hati. Yang kayak gini affiliate-nya sudah banyak, yang nge-live-in sudah banyak, repeat order-nya sudah banyak. Macam-macamnya sudah banyak. Jadi kalau kita ngikutin produk ini, dia laris bukan hanya karena produknya tren, tapi karena mungkin affiliate-nya sudah banyak, repeat order-nya sudah banyak, apalagi algoritmanya sudah terbentuk dan seterusnya. Jadi percuma. Jadi penting untuk ngecek tanggal produk, tanggal upload produk. Ini awalnya coba launching ini doang. Lalu bisa ngecek produk serupa. Nah, ini toolsnya bentuknya Chrome extension. Kalau saya klik link produk serupa, nah akan dimunculin produk serupanya. Yang ini yang dibaca Shopee, termasuk tanggal-tanggal produk serupanya. Nah, ini yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip dari produk ini Arabica Ciwidey Wine. Ini Arabica, Arabica, Arabica. Terus fitur selanjutnya ada ini pricing analysis. Nah, bisa dilihat nih kalau teman-teman mau jual kopi di kolamnya ini, logisnya mainnya di harga 42.000 sampai 57.000. Karena ini yang paling banyak terjual di harga segini dan jumlah produknya memang di harga 42.000 sampai 71.000. Logisnya di sini. Ini penting buat teman-teman tahu, jadi teman-teman nggak asal, saya bisa produksi kopi harga 30.000 mau saya jual 150.000, kan ngaco itu. Ngaco, nggak realistis, sorry, nggak realistis. Realistisnya segini, lalu dibalik. Sanggup nggak teman-teman produksi dengan harganya segini? Kalau nggak sanggup, oke cari yang lain, cari kolam yang lain dan seterusnya. Ini pricing analysis. Termasuk ada age analysis juga. Nah, ternyata yang produk kopi tuh rata-rata di uploadnya 24 bulan ke atas. Jadi belum ada produk kopi yang baru dan trending tuh belum ada. Ini jadi kalau teman-teman mau mulai jualan kopi, saran saya tidak. Karena belum ada penetrasinya susah. Penetrasinya susah karena belum ada produk trendingnya. Kayak gitulah. Ini penting untuk buat teman-teman baca tren produk. Contoh lagi misalkan tumbler deh, tumbler. Nah, fitur selanjutnya bisa ngecek nih kalau saya klik terlaris, lalu saya run tool saya. Nah, keluar nih tanggal-tanggalnya semua. Keluar tanggal-tanggalnya semua, lalu saya mau highlight nih. Tadi kan sesuai kaidah tadi ya. Kalau makin baru dia upload, itu dan terjualnya banyak, itu sesuatu. Saya bisa highlight misalkan kurang dari 3 bulan, yang terjualnya lebih dari 100 pieces. Highlight, ada nggak? Oh, ternyata ada. Ini nih, produk kayak gini, udah 898 terjual, baru 2 bulan. Ini sesuatu nih, tumbler kayak gini, yang lipat. Ini udah lama sebetulnya ya. Ini udah lama, ini udah lama. Oh, hati-hati. Yang kayak gini jumlah, kalau ada tanda tanya gini di versi desktop, ini kemungkinan di bleaching oleh Shopee atau dimanipulasi oleh Shopee. Skip, cari yang lain. Ada lagi nggak? Nah, ini nih Labubu, jelas. Botol Labubu memang lagi tren. Ini 1.000 terjual per bulan dan seterusnya. Ini Kuromi ya. Kuromi cukup ngikutin juga. Nah, ini Labubu juga balik lagi ya, ini masih 3 bulan, di atas 3 bulan sih, tapi tetap 1.000 terjual per bulan. Mana lagi? Kita lihat page selanjutnya. Kita run dulu, refresh, lalu highlight. Highlight. Nah, Labubu lagi. Jadi mana 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 mana. Tren Labubu tuh emang unik sih. Pengalaman saya jual di Shopee, tren Labubu unik karena dia turunan produknya banyak. Turunan produknya banyak dari kaos, one set, jilbab, bahkan ada jilbab anak ya. Terus botol minum, stiker, turunan produknya banyak tren Labubu itu. Beda halnya kayak tren lato-lato, lato-lato aja, nggak ada tuh kaos lato-lato. Terus tren sendal hiu, ya udah sendal hiu aja nggak ada tuh jadi apa ya, sendal hiu jadi kaos tangan hiu nggak ada tuh. Terus jaket yang ada kacamatanya itu sempat viral juga, tren juga, tapi udah tok gitu aja, nggak berubah menjadi baju yang ada kacamatanya. Nah, kalau Labubu ini memang unik, trennya bisa kemana-mana, turunannya banyak. Nah, itu tool saya bisa ngedeteksi itu. Jadi kalau teman-teman yang jualan tumbler bisa jualan Labubu ini, si Labubu. Nah, ini kan di halaman search. Nah, yang terbaru saya bisa buka di halaman, misalkan nih kaos nih ya, di halaman kategori. Nah, saya kalau klik kategori ini ada atasan Shopee pakaian wanita, atasan kaos, katakanlah saya mau cari atasan ya, atasan wanita apa sih yang lagi trending, saya klik aja nih kategori atasan, lalu saya klik terlaris, lalu saya run si tool saya, lalu saya highlight yang kurang dari 3 bulan, akan kelihatan teman-teman.
Nah, ini nih. Live. Oh, kalau live ini berarti dia jago live nih. Jangan skip nih. Dia 2 bulan udah 1.000 terjual per bulan. Kita cari yang lain. Nih, short kayak gini nih mungkin lagi trending di arena atasan wanita ya. Blazer crop top outer, panjang lah. Nah, yang kayak gini mungkin lagi trending Pekalongan. Nah, kalau teman-teman harganya masuk ya hajar aja. Ini yang mungkin lagi trending juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu fitur terbaru dari tools saya ini. Teman-teman yang mau toolsnya ini 500.000 seumur hidup ya, bukan per bulan. Sekali lagi seumur hidup. Dan ini saya berani bilang lebih murah daripada yang lain. Lebih bagus atau tidak? Ya lebih bagus punya saya. Lebih simpel sih. Sebenarnya lebih simpel. Tapi nggak selengkap Shoptik, nggak selengkap Tokpi, nggak selengkap Data Pintar. Itu lengkap banget, keren banget. Tapi yang saya lebih simpel. Hanya cukup untuk mendeteksi tren aja. Karena menurut saya sih paling penting itu eksekusinya. Mau datanya sebagus apapun, pakai kalau data yang pakai premium yang mahal sekalipun, kalau eksekusinya memble juga sama aja bohong. Jadi analisisnya nggak perlu ciamik-ciamik amat, tapi eksekusinya harus bagus. Dan menurut saya sih yang paling penting dari tahap eksekusi adalah supplier. Kalau dropship supplier, bukan iklan tapi supplier. Atau kalau produksi ya gimana caranya bisa bikin HPP yang masuk akal di persaingan tadi. Cek aja di garingrojek.com tools tersebut cuma 500.000 perak doang. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.